Bahkan ada yang bilang, kenapa Sri Lanka ambruk? Karena dia nggak punya Bu Sri Mulyani katanya. Tante, aku si Poltak Raja Minyak, Tante. Nggak pening aku lagi, kan gitu. Minyak bukan. Nah, keren ya. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul dalam Publika Podcast Sitompul si Raja Minyak Poltak dari Medan. Halo abangku, apa kabar? Halo, baik lagi. Kita ketemu lagi bang hari ini bang. Iya. Abang itu kan selalu dibilang si Raja Minyak dari Medan. Iya. Si Poltak Raja Minyak dari Medan. Kadang-kadang orang itu nanya ke saya, bang, apa sih itu ceritanya? Kadang-kadang saya ceritakan takut salah, ya kan? Ini abang ada di sini, biar abang coba kita dialogkan masalah si Raja Minyak dari Medan ini, sehingga para publikans dimanapun berada akan mengetahui cerita sebenarnya itu bagaimana, bang. Gimana bang, menurut abang? Iya, terima kasih. Ini Iskandar nggak mau dipanggil Pak Is, aku panggil komandan aja lah. Janganlah panggil aku Bang Iskandar aja, kan gitu. Jadi ini mengenai kenapa aku punya ide. Tante, aku si Poltak Raja Minyak, Tante. Nggak pening aku lagi, kan gitu. Dan betul, semenjak aku main film Gerhana, aku nggak pening lagi. Iya bang ya. Kenapa aku bilang gitu, Komandan? Iya bang. Jujur saja. Bayangkan, Peggy Melati Sukma, Pierre Roland, Dina Lorenza, aku. Kami kan 4 ini. Iya. Ya. Jujur aja, kami punya honor lebih gede dari yang lain-lain. Oh gitu. Lumayan. Dulu memang bukan seperti sekarang ya. Iya. Sekarang kan bisa tiap hari. Iya. Dulu seminggu 2 kali. Tapi 2 kali aja udah pening aku. Iya, itu sinetron itu bang ya? Iya, aku maunya sekali aja. Itu nanti kita angkat bang, kita angkat itu nanti sinetron pada episode bang ya, kita angkat nanti bang. Oke. Jadi ini kan nggak ada minyak di Medan. Iya. Ya kok bisa bilang Poltak Raja Minyak? Ya orang luar nggak ada yang tahu. Memang nggak ada. Minyak adanya di Pekanbaru, Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu. Itu kan daerah-daerah aku semua. Iya bang. Waktu aku DPR itu namanya daerah Sumut 3. Sumut 3 bang ya. Tapi kalau aku ya Iskandar juga. Keluarga kami ada sejarahnya. Iya. Kenapa aku berani bilang aku Raja Minyak? Iya bang. Karena mami aku, iya, ya papi aku. Ya udahlah. Sekarang juga begitu, tapi nggak mau dibilang begitu. Iya. Apa itu bang? Apa itu? Kalau dulu kan KKN apa KKN. Ya memang. Nah ini ada sejarah ini. Iya bang. Memang background keluarga kita kan minyak. Iya bang. Nah kenapa aku bilang minyak? Saya masih ingat dulu paman saya Menhan Kempangap. Iya bang. Ya, beliau tuh dekat sekali. Beliau yang bawa ke Pak Harto karena dia dulu panglima di Sumatera Selatan. Iya. Pak Mustowo itu kan wong Kito. Iya. Ya, Jawa Palembang. Iya bang. Ya. Jadilah pembicaraan beliau di Rut Pertamina. Ibnu Sutowo nih ya. Ibnu Sutowo ya. di Rut Pertamina. Biasa itu yang aku bilang KKN. Ya biasa kan. Paman aku ini kan banyak bantu orang. Ya jujur aja dulu Panggabean zaman Pak Harto. Iya. Kalau sekarang ini Luhut Binsar Panjaitan dengan Joko Widodo. Begitu. Jadi memang tiap era itu ada. Ada bang ya. Jadi saya masih ingat Pak Ibnu waktu dia udah jadi dirut Pertamina. Iya. Kita keluarga Pak Panggabean, paman aku ini tulang aku. 10 bersaudara. Iya bang. Itu kakaknya, adiknya dikumpul, ketemu Pak Ibnu, apa yang saya bisa bantu, kan begitu. Biasalah, zaman dulu kan begitu. Soalnya Pak Panggabean kalau nggak salah zaman itu Menhan Kampangap, Panglima TNI kalau nggak salah. 2 jabatannya bang ya? Dua. Iya, oke. 2. Kalau sekarang kan dipisah. Dipisah. Dulu 2. Ya semua.
ya kasarnya lah ya, Iya. dikasih ampau lah dengan Pak Ibnu. Belum ada gratifikasi tuh ya? Belum ada, dulu belum ada. Tapi mami aku, di sinilah aku orang yang paling bangga lihat mami aku. Tapi termasuk kan komandan juga bangga lihat mami. Iya bang. Ya, tahu nggak mami aku sekarang berapa umurnya? 96 tahun. Iya. Tapi masih sehat, keren nggak? Wah, mami aku, papi aku umur 80 sudah meninggal. Mami aku 96. Kami ini semua besar karena dia. Dia ngomong apa sama Ibnu Sutowo? Iya, apa itu bang? Pak, saya nggak usah dikasih itu dong Pak. Maunya apa? Saya maunya dikasih, saya ingat sekali. Iya. Jangan ikan, tapi saya maunya pancingnya. Pancing, biar mancing, semua dipancingin bang ya? Maksudnya biar dia kerja. Dia kerja ya. Biar kerja keras, ini penting kerja keras kan? Iya. Betul. Apa? Dulu istilahnya jatah lah. Jatah. Biar saya yang kerja, saya yang jual. Boleh nggak dapat jatah minyak? Iya. Dapatlah jatah minyak tanah, aku masih ingat cukup gede, 350.000 ton. Tiga usia bang. Gede Wah. ya. Wah, adik Menhan Kempang. KKN jalan ya? KKN dikit-dikit lah ya. KKN yang positif, ya, yang positif. Ada juga yang negatif. Kan kenapa? Yang negatif itu dapat jatah dijual lagi. Oh, nggak dikelola sendiri bang ya? Enggak, dijual lagi sama cukong-cukong. Oke. Kalau mami enggak, dia kerjain sendiri. Oke bang. Hebat, mami kita hebat. Iya. Masih kecil itu, aku udah mulai gede ya. Iya. Hebat, mami kerjakan itu, ya. Jadi kita jujur saja, mami punya mobil tangki, jual bawa minyak ke daerah-daerah kan gitu. Iya. Itu dikaitkan dengan gerhana yang nanti di episode Berikutnya, yang berikutnya Bang, ya? akan dikaji ya. Selalu dipanggil si Raja Poltak, si Raja Minyak gitu bang ya? Itu banyak yang tegur aku, kenapa bilang Raja Minyak? Nggak ada minyak di Medan. Karena background kita minyak. Gitu bang ya. Dan Tapi itu- bukan minyak yang teriak-teriak itu bang ya? minyak bukan. ya? Nah, keren ya. Iya, Mami Bang. punya keren ya. Iya, Bang. Itulah dikelola terus, nanti di episode berikutnya akan kubahas. Kita bahas bang ya. Terus gini bang, itu kan zaman itu kan minyak tanah semua bang ya. Itu dapat dari Pak Ibnu Sutowo ya, zaman itu dia di Rut Pertamina bang ya. Nah itu abang lihat bagaimana itu pengolahannya. Dulu kalau nggak salah ada temennya, partner mami kalau saya nggak salah itu ada namanya Hong Ho ya. Itu yang raja truk tangki ya. Truk tangki, dia orang tangki, dia bukan minyak, dia tangkinya. Tangkinya, abang kenal kayak bisa ceritakan dikit bang, persahabatan itu bang. Oh ya, sahabat sekali. Ya, sama mami, papi semua dekat. Tapi memang kadang-kadang ini yang lucu, ya. Orang sudah makin banyak uangnya. Hai kaum lelaki, kalau banyak uang jangan lupa sama istri. Sayang aja partner mami yang menyiapi mobil tangki. Akhirnya kawin lagi dengan Tante Lin. Tahu nggak siapa Tante Lin itu? Desainer penjahit baju mami aku. Ya kita jangan begitu, itu nggak baik ya. Iya, Jadi sebenarnya melihat wanita semua suku kalau nggak kuat iman goyang juga. Goyang ya. Namanya juga laki-laki bang ya. Iya bang. Terus kalau kita kaitkan nih bang ya, kan dulu mami kita tuh kan mengelola minyak tanah semuanya. Ini kan di era sekarang bang ya. Kita ini kan lagi ada krisis nih ya, masalah bahan bakar. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mensubsidi untuk kebutuhan energi itu 500 triliun, 320 kurang lebih untuk bahan bakar minyak. Ini mungkin kaitan dengan perang Ukraina, dengan Rusia dan lain sebagainya. Menurut abang, gimana ini bang kira-kira perkembangan Pertamina kita dikaitkan dengan perang dan juga mungkin kebijakan presiden kita bang? Masalah subsidi ini bang. Ini kan begini nih ramenya masalah minyak dikaitkan dengan Pertamina ya, dikaitkan dengan dirutnya Ibu Nikel. Itu kawan saya juga, udah itu komutnya Pak Ahok ya. Ini banyak kontroversi yang, nih, kontroversi nih, kontroversi. Mindsetnya nggak bergeser, tetap aja dia salah. Sekarang kan era media sosial, Pertamina rugi, Pertamina gini, tapi sebenarnya tidak. Pertamina di era Bapak Joko Widodo, ya, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangannya sekarang udah jauh lebih baik. Bahkan kenapa rupanya subsidi 500 triliun. Dulu di atas ribuan kok nggak pernah ribut. Iya betul bang ya.
Apalagi sekarang kaitan dengan Ukraina ya, Ya. dengan Rusia. Ya. Kan semua kaitan dengan pertambangan dunia kan jadi kacau. Iya, betul. Tapi kita masih baik kok. Ya, adapun kenaikan kita paling sekitar 20% lebih kurang. Iya, betul. Sedangkan yang lain, wah di atas 100%. Iya, Bang. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jangan bilang juga ini kan lucu. Iya, income per kapita di sana tinggi, kan di sini masih rendah. Kok dinaikkan segitu? Iya. Masih lebih murah. Pak Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani memimpin kaitan dengan keuangan ini sangat arif dan bijaksana. Termasuk Menteri BUMN lah ya. Termasuk Erick Thohir ya? Pak Erick Thohir, ya? Oke. Menteri BUMN, Ya. begitu juga Pak Arifin, Menteri Oh, SDM. SDM ya, Pak SDM ya, oke. Jadi kita nggak usah khawatir. Paling tidak lihat dong pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita itu ya jujur, apa Pak Jokowi? Ya, turun menjadi 2 berapa? Ini namanya corona. Iya, betul. Pandemi, ya turun. Ya. Tapi kok sekarang sudah di atas 5, nggak ada, Pak Jokowi udah di atas 5. Enggak, jadi Pak Jokowi itu di mata mereka, nggak ada aja bagusnya. Iya. Lupa dengan bagusnya. Kita bersyukur, Pak Joko Widodo presiden yang ke-7. Semua presiden di era Republik Indonesia tercinta ini, semua presiden ada eranya. Semua baik kok. Bung Karno bagus kok. Ya, Pak Harto bagus kok. Ya, begitu juga SBY, Pak SBY bagus. SBY bagus, sebelumnya Pak Habibie, Pak Gus Dur ya, Ibu Mega ya, sekarang Pak Joko Widodo. Jadi era mereka, disinilah saya selalu mengajak, marilah kita melihat kebaikannya, jangan melihat jeleknya. Ibarat bawa mobil, lihat ke depan. Jangan lihat kaca spion, coba bawa mobil lihat kaca spion terus, tabrakan kalian semua. Ini menarik Bang. Ini Abang bilang pemerintahan sekarang bagus. Iya. It's okay ya. Dan juga saya pernah dengar ya dalam Silatnas PPAD kemarin, itu presiden kita Pak Jokowi cerita tentang energi. Iya. Yang tadi 500 triliun kurang lebih, dan subsidi untuk bahan bakar minyak dan gas tadi 300. Di situ Pak Presiden mengatakan kita harus berani. Ya, ini saya senang mendengarnya karena apa? Kita harus berani mengekspor setelah turunan-turunannya, misalnya nikel, timah dan lain sebagainya. Itu harus kita berani, harus kita kelola di sini. Karena di situ ada satu kalimat saya tunggu, mudah-mudahan ini benar, tapi menurut saya ini akan the dreams come true, bahwa dulu kita kalau bahan mentah kita ekspor itu cuma 15 triliun. Tapi sekarang setelah bahan jadi itu bisa sekian kali lipat sampai 300 triliun kurang lebih lah ya gitu Bang, dari 15 triliun sampai 300 triliun kita mendapatkan. Ini bagus sekali Bang. Jadi kalau menurut Abang negara kita ini dengan energi atau kita bicarakan minyak ini gimana menurut Abang? Bisa bagus terus atau bagaimana Bang? Jujur saja, saya kebetulan ikut dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. Kalau beliau cerita, kekayaan kita contohnya nikel. Ya. Contoh nikel nih, turunan itu lebih tinggi lagi. Begitu juga timah. Saya baru-baru ini ketemu dengan Komisaris Utama Timah. Ya, kebetulan sahabat Pak Is juga. Ya, Pak Alvan baru. Itu juga beliau cerita. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya suka sedih karena itu saya nggak salah Pak Luhut marah ya. Waktu salah satu negara mana? Sri Lanka bangkrut. Iya, Sri Lanka ya. Wah, Indonesia kapan ngumpul? Woi, Indonesia itu jauh dari itu. Iya. Jauh nggak ada, sampai Pak Luhut bilang, kalau kalian ngomong gitu, udah pergi aja kalian, jangan di Indonesia. Kita nih bagus. Itu yang saya bilang. Sekarang naik ekonomi kita, udah di atas 5. Bahkan ada yang bilang, kenapa Sri Lanka ambruk? Karena dia nggak punya Bu Sri Mulyani katanya. Dunia, kita mesti akui. Dunia, Bu Sri Mulyani itu kemarin di Timur Tengah, ya, dapat penghargaan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi yang terbaik di dunia. Hebat beliau. Oke Bang, ini menarik sekali Bang. Nah, kembali lagi kita nih Bang, si Poltak Raja Minyak dari Medan Bang ya. Nah, terus selanjutnya gimana sih Bang? Kan kalau saya tidak salah ini, begitu kepemimpinan Pak Soeharto selesai, dulu kan dapat itu kalau nggak salah dapat juga 9 bahan pokok Pak Bustanul Arifin, selesai semuanya. Di era sekarang kan berubah, siapapun itu tetap mendapatkan BBM, bensin, pom bensin dengan gas.
Gimana menurut abang mami kita itu, Bang? Oh, ini cerita mami ya. Gimana tuh? Itu saya bilang kan, Iya. ya ini KKN yang positif, mami Iya. bisa memanage dengan baik. Iya. Pak Bustanul Arifin, Iya. saya masih ingat. Iya. Itu juga orang kepercayaan Pak Luhut bin Sarpanjaitan, Pak Jenderal M. Panggabean, tulang kandung kita. Iya. Ya, dibawa ke Pak Harto pada waktu itu, Iya. beliau ditarik Iya. menjadi Kabulok. Kabulok ya. Keren nggak itu? Menteri Bulog ya, Bang, dulu ya. Menteri Menteri Bulog. Bulog ya. Beliau kebetulan satu alma mater sama saya. Universitas Pajajaran, sama-sama Bandung. Fakultas Hukum Bandung. Wah, ini sama. perlu kita kupas nanti nih, Bang. Iya, Pak Bus ya. Unpad ya, Unpad. Unpad, Oke. Pajajaran. Kita Ah. kupas nanti, Bang. Pak Bus juga begitu ya. Saya bilang era itu memang ya KKN itu selama positif nggak ada salahnya. Iya, Bang. Nah, kembali ya orang-orang yang dibesarkan tulang kita, paman kita Pak Panggabean. Iya. Kumpulin lagi keluarga Pak Panggabean. Mami sama, tetap minta pancing, Oh. nggak mau mentahnya ikannya, nggak mau. Mami, itu saya bilang, orang suka bilang, wah Is kok lurus-lurus aja waktu masuk akademi militer. Iya. Ya lurus-lurus aja. Wah, padahal pegang keuangan loh, is gede loh, keuangan ABRI ya, TNI. Iya. Begitu juga angkatan laut, tapi lurus saja. Iya. Ya memang kebangetan kalau Iskandar, Luhut Sitompul atau keluarga saya korupsi. Mami saya itu udah mendidik kita, memanage. Iya. Kita harus jujur, Iya. kerja yang benar. Iya. Mami begitu juga memanage-nya. Iya. Kita juga Mami dapat jatah kok. Iya. Pada waktu itu 9 bahan pokok itu ya. 9 bahan pokok. Tepung terigu, gula, apa itu? dari Pak Right. Dus. Iya, Dia manage juga dengan baik. iya. Mami itu jual pasar ke pasar loh, kemana-mana. Mami kita tuh orang hebat. Ya, jadi orang tua benar-benar memikirkan anaknya ya. Iya. Anaknya gitu, Bang. Karena itu aku bilang itu berkat Tuhan ya. Umurnya sekarang 96. Kaget nggak? Iya. Ini Iskandar ini, dia anak paling kecil kan. Kadang dia rindu bawa, Bang boleh nggak aku ajak Mami ke Medan? Saya masih ingat waktu itu umurnya 94 tahun loh. 94 tahun. Tapi Mami selalu kan ya orang Batak gitu. Iskandar, aku tinggal di rumah abang kau lah. Aku kan anak paling tua. Saya ini tiap pagi olahraga. Minimal saya jalan, ya Is juga yang ngajarin. Harus dapat 1 jam itu lebih kurang 7 km. Saya jalan. Nanti udah selesai, aku duduk. Mami aku baca koran. 94 tahun loh. Mami aku sampai sekarang nggak pakai kacamata bacanya. Enggak, 94 tahun. Ya baca ini. Yang hebat ini Mami aku ini. Kami bangga dengan dia. Baca. Kaget nggak aku? Aku lagi ambil nafas, senam ya. Kadang-kadang buka mau lihat Twitter aku ya. Tuh, apa yang aku dengar dia di sebelah? Dia nelpon sekretarisnya, pegawai-pegawainya di Medan. Kan dia dari Medan, diajak si Is. 94 tahun loh. Hei, Sorta, ya ibu, kan gitu. Udah masuk rekening yang nomor segini, yang nilainya 345 juta, ya, sampai titik komanya dihafal. Oh sudah bu, udah kami pindahkan lagi ke rekening yang lain. Udah itu dia telepon lagi. Hei Joko, bagaimana? Ya hasil tani kita, ya. Padi udah dimasukin ke pabrik gilingan padi. Sudah, berapa kuintal? Segini-segini. Dia masih ingat titik komanya. Aku sambil olahraga, hebat juga Mami aku ini. Nggak salah kami anak-anaknya mengatakan, sorga di telapak kaki ibu. Jadi contoh ya. Jadi ibu dengan orang tua itu benar-benar contoh agar anaknya itu mengkerucut atau di breakdown semuanya akan mengikuti orang tuanya. Itu tidak salah ya Bang ya? Oh tidak salah. Tidak salah, Memang Bang, dia galak sama papi, aku nggak apa-apa. Ini lucu nih, aku sama Iskandar, aku istrinya Jawa, aku Sunda, adik aku Jerman bahkan udah pisah, ya. Waduh, bini kami lebih galak dari mami aku taunya. Tapi nggak apa-apa. Aku sangat menyayangi istri aku, Iskandar juga gitu. Anak-anak kami sukses. Iskandar ini kemarin anaknya S2, dapat beasiswa lagi. LPDP ya? LPDP. Di mana? Wah kaget. Aku datang sama Iskandar sama keluarga aku. Keluarga kami datang ke New York. Dilantik S2-nya hukum. New York University. Wah, itu memang. Si Geleng juga. Begitu si Geleng juga anaknya si Andre ya dari Melbourne. S2 juga, semua alumni UI. Anak aku juga sekarang kuliah di UI. Ya, doakan ya. Sarah juga begitu. Begitu juga Owen. Owen sebentar lagi berangkat.
Kemana? Dia keterima di UT, Universitas Teknik. Mengambil ekonomi Universitas Teknik Sydney. Kayak kalau di Indonesia ITB-nya. Jadi benar Bang ya, jadi memang fondasi dalam rumah tangga itu, Iya. seorang perempuan itu yang sangat menentukan. Kalau kita di tentara itu ada keberhasilan seorang komandan, tidak lepas dari siapa istrinya, siapa di belakang. Cuman jarang diungkap gitu Bang. Namun kita sekarang sudah mulai. Kalau di TNI, kita udah mulai di Mabes TNI, kalau dia naik pangkat bintang 1, istrinya harus diundang. Kalau dulu Bang, nggak pernah diundang Bang. Nah itu kita mulai usulkan. Siapa yang naik bintang 1, pas pelantikan, istri harus ada di sebelah. Naik bintang 2, istri harus di sebelah. Kenapa? Bukan kita yang berhasil sebenarnya. Istri si pendamping kita ini Bang. Jadi benar-benar memang orang tua, ibu itu harus menjadi toladan ya Bang ya? Iya betul, karena jujur aja, siapapun orang sukses, kalau aku urut-urut, the man behind the scene, ya, di belakangnya, ya, istri kok. Pejabat banyak yang akhirnya nggak sukses. Dia merendahkan istrinya. Akhirnya sudah cemerlang, berhenti di tengah jalan. Ya, belum lagi ada nggak berhenti, tapi dia masih punya cita-cita. Mungkin kepingin mau jadi RI 1. Selesai juga di jalan. Karena itu tolong hormatilah istri. Istri itu segalanya. Aku merasakan apa yang aku dapat. Aku dulu orang yang bagaimana, sekarang di mana? Oh ya, udah malam nih, jaga kesehatan. Dia nggak suruh pulang. Oh ya, aku langsung pulang. Itulah wanita. Mantap. Iya Bang, ya Bang. Ini kembali lagi Bang, kita kepada si Poltak Raja Minyak dari Medan Bang. Itu muncul si Poltak Raja Minyak dari Medan, kalau nggak salah kan itu di seri Gerhana itu Bang ya. Siapa sih Bang yang memulai itu Bang? Kok bisa muncul itu Bang? Ini pertanyaan baik. Komandannya Pak Iskandar nih bagus nih. Saya lawyer dari Star Vision. Salah satu production house, dulu ada Multivision, macam-macam. Ya. Ini ya jujur aja lagi goyang juga ini. Tapi aku in-house lawyernya. Nggak ada case, nggak ada apa, aku tiap bulan dapat duit. Itulah kerennya lawyer ini kan, ya dapat duit. Yang punya Parwes sama Sangker, ini dua-dua sahabat saya, orang hebat. Satu Pakistan, satu India. Satu ketika, ya aku kan lawyer, banyak juga yang ngadu, Bang, honor kami belum dibayar Bang, honor kami kan gitu. Kalau mereka kan ngadu ke saya, aku diam aja. Bang, ini ada cerita film Bang, bagus nih Bang. Mana? Aku lihat ceritanya kan, Gerhana. Kenapa? Abang mesti main di sini. Gila lo. Aku main teater pun nggak pernah lu suruh main gini. Enggak Bang. Kami kalau lihat abang sebagai lawyer lagi bela klien di court, di pengadilan, wah keren. Acting abang hebat. Main lah, kan begitu ya. Wah aku mikir, aku nggak bakat, tapi ingat, kita kan anak mami. Iya. Aku lapor ke mami, aku telepon. Mami, aku ada tawaran gini. Mami langsung, Mami ini cepat ambil keputusan. Bintang Scorpio. Dia langsung bilang, jangan kau bikin hilang kebanggaan Mami. Kau lawyer, ya lawyer terkenal, ya. Lawyer papan atas. Masa kau jadi bintang film? Nggak ada keluarga kita yang jadi bintang film, ya. Bang. Wah, aku nggak enak. Aku sudah iyain. Aku kan selalu ambil jalan tengah yang baik, ya. Biar klien aku nggak tersinggung. Ya boleh, tapi jadi tiap 14 episode itu diperpanjang. Tiap 14 gitu kan. Aku hanya sampai 14 ya. Sudah itu aku nggak kalian cari aja bintang lain. Baru aku tahu, nggak ada rupanya bintang sinetron itu orang Batak. Satu-satunya Batak Bang ya. Jadi ini nih ada cerita. Mengenai orang Batak, Duren. Duda keren. Namanya si Poltak. Aku lihat. Belum ada Raja Minyaknya, si Poltak aja. Keren juga ini kan. Tapi mereka lupa. Nama si Poltak itu yang menjadi perhatian aku. Karena itu kan nama aku. Nama sebenarnya kan. Nama sebenarnya. Ruhut Poltak Hot Parulian. Sitompul. Bahkan di SK pensiun Papi polisi militer, mendaftar sebagai anggota Pepabri. Di situ nama kita berempat anak-anaknya. Dohar. Togi. Iskandar. Tahu anak kedua ini namanya? Poltak.
Nggak ada Ruhut, nggak ada yang lain-lain, Parulian nggak ada. Iya. Poltak. Poltak aja, kan Bang. itu. Ya, aku Iya. lihat karena namanya. Iya. Mainlah. Gila itu film. Episode keempat sudah meledak dan menyaingi tidak tanggung-tanggung. Kami di RCTI, Iya. itu di Indosiar. Iya. Apa? Tersanjung. Tersanjung, Bang. Tersanjung itu film yang paling beken. Iya. Tapi film Gerhana ini masuk jadi pesaingnya. Iya, Bang. Gila nggak? Jadi perlu kita tonton lagi nih Gerhana nih kayaknya. Perlu. Dan lucunya, udah meledak. Iya. Aku bilang cari pengganti. Hmm. Ya, mereka bilang, aku masih ingat tuh. Ada Surbakti, apa lupa aku nama depannya. Iya. Bintang film, bintang sinetron. Aku bilang itu bukan orang Batak, itu orang Karo. Batak sama Karo beda, aku bilang. Iya, iya. Bang. Cari yang Batak. Aku juga baru tahu dia Batak, tapi nggak pernah pakai Batak. Cok Batubara, tapi disingkat Cok Simbara. Cok Simbar. Oh, Itu betul betulnya orang Batak itu, Batubara, Bang, ya? orang Batak. Kacau juga itu orang Batak nggak mau ngaku ya. Kacau juga Iya. itu orang. Bang, dia. Ini itulah, dia kritik Cok Simbara. Ini masuk akademi, seniornya curhat ke aku. Bang, gimana adik abang? Kenapa? Selalu namanya Iskandar STP. Dia malu pakai si tompulnya. Direndam dia di tempat lintah loh. Ini Iya. bandel ini aku waktu tentara. Iya. Bang. Jadi ini, begitu. ini menarik, Bang. Tadi abang bilang abang pengacara terkenal. Itu kita kupas tadi, Bang, ya, pengacara itu, Bang, ya. Boleh, boleh, Terus boleh. tadi abang bilang juga saya dari Akademi Militer, dari Akabri. Nanti kita kupas sama-sama, Bang. Boleh, Ya. boleh. Tapi ada satu nih. Apa tuh? Gerhana meledak kan? Oke. Saya dipanggil sama Sangker sama Parwes. Oke. Ini lucu nih. Bang, abang gimana? Kayaknya semua orang sekarang nggak kenal lagi Ruhut. Iya. Kenalnya Poltak. Polsak. Wah, sampai di TV abang diwawancara, bagaimana dengan sekarang namanya Poltak? Kan Gitu, gitu. Bang, ya. Nggak kikuk. Aku bilang ya. Termeh-meh aku ketawa. Kenapa bang? Iya. Kalian tahu, namaku Ruhut Poltak Hot Parulian Sitompul. Gitu, Bang. Oh, ada poltaknya bang? Iya. Kenapa abang nggak bilang waktu kami kasih skripsinya apa? Ya, skenario-nya. Skenarionya. Aku kan orang pinter. Kalau aku bilang ini nama aku, honornya murah. Kalian kira aku kepingin? Aku nggak bilang poltaknya lah. Jadi aku dipanggil poltak nggak ada masalah. Iya, Itu Bang, nama aku. Jadi kalau gitu si Poltak Raja Minyak dari Medan itu sejarahnya, Bang, ya. Iya. Itu ada benang merah antara dapat jatah dan lain sebagainya tadi, Bang, ya. Oh, iya. Jadi ini memang benar-benar, Bang, ya. Ada minyak tanah, ada sekarang bahan bakar dari Pertamina, ada Iya. juga dari gas, Bang, ya. Iya, dari gas. Jadi benar-benar bulat memang si Poltak Raja Minyak dari Medan, Bang, ya. Dan sekarang, tahu, bukan aku politisi. Aku punya tambang macam-macam yang meneruskan mami punya. Yang teruskan tahu siapa? Siapa? Adik aku Iskandar. Dia punya pom bensin di Sumut. Dia punya gas, macam-macam. Jadi kelihatan aku keren. Dia lebih keren. Bang, ini menarik, Bang. Jadi memang dalam satu keluarga itu harus kompak, Bang. Iya, harus kompak. Ini benar-benar menarik. Nanti kita kupas lagi episode berikutnya tentang Iya. Abang. Sebelum kita akhiri, Bang, ini kita kaitannya dengan tadi ada pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Apa pesan Abang kepada publikans dimanapun berada? Mungkin ini Abang sampaikan, Bang. Publikans yang saya cintai, Anda semua terus ya menonton podcast ini, ya. Ini publik podcast ini keren, ya, banyak pembelajaran di sini. Saya mohon kalian selalu menonton, ikutin terus. Banyak nanti ilmu-ilmu yang akan Anda terima. Pengalaman hidup aku ini, udah banyak orang mau bikin buku. Aku tolak, aku malu. Padahal ada orang nggak jelas bikin buku. Aku nggak mau. Kenapa? Karena kalau aku ceritakan, ini mau dikupas semua. Ya, di acara Iskandar Sitompul nih, dalam Sitompul. Kepaksa aku akan cerita anak tangga yang kulalui sampai aku tenang-tenang isap cerutu tiap hari. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Publikans dimanapun berada, kita akhiri dulu episode si Poltak Raja Minyak dari Medan. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bang, ya. Terima kasih. Aduh, Sukses. senang, Bang, ya. Terima kasih Publikan, semuanya. sukses ya.
Bang jangan bosan ya kalau kita ajak terus ya Bang ya. Enggak, kalau buat Iskandar, adik aku bangga. Nanti aku banyak cerita. Kenapa dia masuk tentara? Padahal aku yang diharapkan jadi tentara. Kita kupas dalam nanti kita kupas. Kita Terima tunggu. kasih. Yuk, Bye. bye.